Citarum. Sobat Citarum, kembali tentunya di podcast Ngonci ya. Ngobrolin Citarum, Satgas Citarum Harum. Dan tentunya juga saya Yudi Reven, senang sekali bisa bertemu dengan Akang Teteh Sobat Citarum dimanapun berada. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas dengan tema berdamai dengan potensi bencana di Citarum. Nah, Sungai Citarum terbentang sepanjang 297 km, mulai dari Kertasari, Kabupaten Bandung, hingga Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, atau melewati 13 kota kabupaten di Jawa Barat. Di sepanjang sungai tersebut, potensi bencana mengancam, mulai dari banjir, tanah longsor, bahkan kekeringan. BPBD Jawa Barat menyatakan desa di daerah aliran Sungai Citarum masuk resiko tinggi bencana. Dan tentunya juga BPBD Provinsi Jawa Barat meminta warga untuk aktif menjaga kebersihan sungai dan membuat biopori. Di Jawa Barat terdapat 500 desa resiko tinggi rawan bencana, diantaranya ada di sepanjang Das Citarum. Terbaru, banjir di kawasan Bandung Selatan masih menjadi bencana rutin dan sebelumnya tanggul jebol di Kabupaten Bekasi. Bersama saya tentunya hari ini hadir sebagai narasumber Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dhani Ramdan. Apa kabar Pak Dhani? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat. Ya, siap untuk selamat. Siap ya. Oke, Pak, ini sebelum kita ngobrolin tentang rawan bencana di daerah aliran Sungai Citarum tentunya. Saya ini luar biasa terpesona nih, dengan Terpesona prok. yang ada di sini. Ini apa aja Pak? Waduh. Ini adalah peralatan alat pelindungan diri untuk petugas penanggulangan bencana. Oke. Baik BPBD maupun non BPBD, karena relawan juga banyak kan yang ikut penanggulangan bencana. Ini wajib punya tutup kepala, helm, kacamata, alas kakinya, jas hujan, dan kalau dia harus penyelamatan di air atau rescue, wajib pakai pelampung. Wah, oke. Di sini juga ada alat rekreasional, perlengkapan makan ya. Nah, ini selalu diberikan kepada. Ya, kalau ini namanya logistik kebencanaan yang kita berikan untuk keluarga-keluarga yang terdampak bencana. Oke, biar tambah penasaran Sobat Citarum Pak, nanti kita unboxing ya Pak, boleh ya Pak? Boleh. Tapi nanti ya biar penasaran. Iya betul. Pak Dhani, Ya. ini Pak, dari 13 kota kabupaten yang terlewati Sungai Citarum nih Pak, wilayah daerah aliran Sungai Citarum mana aja sih yang sering terjadi bencana atau mungkin mendapat perhatian lebih dari BPBD Jawa Barat? Ya, 13 kabupaten dan kota yang terlewati oleh Das Citarum. Ya. Itu kalau lihat dari sisi kajian risiko bencananya, itu ada banjir, yaitu di Kabupaten Bandung, kemudian ke Karawang, Bekasi, Bandung Barat juga, dan Subang. Ya, karena hulunya sampai ada yang ke Subang juga. Adapun untuk longsor, Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta, karena di situ Das Citarum melewati area-area yang cukup kemiringannya cukup terjal. Nah, jenis atau karakteristik bencana yang rawan terjadi di daerah aliran Citarum tadi selain longsor, banjir, apalagi kira-kira Pak? Ya, kita kan kalau berbicara jenis kebencanaan itu ada yang disebut hidrometeorologi, basah dan kering. Ya. Kalau hidrometeorologi basah ya banjir, longsor. Ya. Banjirnya juga ada banjir biasa, genangan, ada banjir rob, yaitu di daerah pesisir kalau air laut naik. Bahkan ada banjir bandang, biasanya dari anak sungai yang cukup curam itu bisa terjadi banjir bandang. Lalu untuk hidrometeorologi keringnya ya kekeringan, karena ada beberapa daerah di Das Citarum itu juga pada saat kemarau dia kekurangan air bersih. Gitu. Di lainnya juga karena Das Citarum itu juga terdampak oleh sesar Lembang. Di Bandung Utara, Patahan dan Sesar Baribis di bagian barat, itu juga mempunyai kemungkinan mengalami gempa tektonik dan juga gempa vulkanik terkait dengan adanya Gunung Merapi. Di situ ada tangkapan perahu. Iya. Gitu kira-kira. Oke, saya baru tahu Pak bahwa tadi hidrometeorologi terbagi-bagi menjadi dua ya, ada yang basah, ada yang kering.
Oh, oke. Saya kira kalau misalnya hidro itu berarti basah gitu. ternyata enggak ya. Ada yang basah, ada yang kering ya. Oke, luar biasa. Nah, upaya apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait nih untuk mengantisipasi terjadinya bencana maupun kebijakan apa yang dikeluarkan kaitannya dengan kebencanaan terlebih di daerah aliran Sungai Citarum, Pak Dani? Ya, untuk Das Citarum ini kami sangat beruntung karena sudah ada Satgas Citarum Harum. Yang itu juga sudah melahirkan sebuah produk hukum yang disebut Rencana Aksi Citarum Harum. Yang di dalamnya bukan hanya aspek-aspek pemulihan kualitas sungai, ekologinya, ekosistemnya dan sebagainya, lingkungannya, tetapi juga aspek-aspek kebencanaannya. Jadi sebenarnya kita tinggal mengikuti apa yang diarahkan dalam rencana aksi itu, laksanakan secara konsisten, maka aspek kebencanaannya juga akan banyak terkurangi resikonya gitu ya. Lalu yang kedua, BBWS, di situ kan ada otoritas BBWS, itu mereka juga punya kapasitas, karena anggarannya besar, untuk melakukan berbagai mitigasi dari sisi strukturalnya, penguatan Gunung Citarum ya, dari bendungan, ada folder, ada penguatan tanggul dan sebagainya, termasuk situ-situ di sekitar Das Citarum. Nah, dari kami sendiri, kami punya Pergub nomor 1 tahun 2020 mengenai blueprint peningkatan ketangguhan masyarakat Jabar terhadap bencana, atau dalam istilahnya blueprint Jabar Resilience Culture Province. Oh, oke. Nah, isinya seperti apa nih Pak Dani kalau boleh dijelaskan nih? Jadi di JRCP tersebut, Jabar Resilience Culture Province itu adalah cetak biru kita untuk menuju masyarakat tangguh bencana dalam kurun waktu 20 tahun. Itu artinya karena begini, kita menyadari Jawa Barat ini daerah yang memang rawan bencana tinggi. Hampir setiap jengkal tanahnya itu punya potensi. Kalau nggak gempa, longsor, banjir, angin puting beliung dan seterusnya. Maka satu-satunya cara supaya kita bisa hidup dengan nyaman dan bahkan berkembang maju di Jawa Barat itu ya harus punya budaya tangguh bencana. Nah, di situ ada 6 pilar yang harus dibangun. Pertama, ketangguhan warga negaranya. Resilient citizen. Hebat ya. Lalu yang kedua, ketangguhan infrastrukturnya. Infrastruktur yang kedua. Yang ketiga, ketangguhan lingkungannya, ekologi, environment. Yang keempat, ketangguhan institution and policy, kelembagaan dan kebijakannya harus kuat. Terus yang kelima, ketangguhan dari knowledge, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Wawasannya juga harus. Termasuk kearifan lokal. Karena di Das Citarum itu banyak masyarakat punya kearifan lokal. Yang terakhir adalah ketangguhan pembiayaan. Itu kayaknya paling penting ya Pak ya? Iya, karena kan kalau nggak ada anggaran juga ya sulit, meskipun kita kalau bersama-sama pentahelix itu bisa lebih ringan. ABCGM gitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, itu luar biasa. Selama 20 tahun blueprintnya sudah ada, itu dibuat di tahun 2020 kemarin. Sekarang ini seperti apa Pak? Sudah 1 tahun berarti Pergub itu sudah ada ya Pak ya? Laksanaannya seperti apa di lapangan Pak selama 1 tahun ini? Jadi Pergub itu meskipun memang penggagas dan perumusnya BPBD, tetapi implementasinya adalah tadi pentahelix. Jadi kita sudah bagi peran, mana yang peran dunia usaha, mana yang peran pemerintah, peran masyarakat, komunitas, media, dan juga perguruan tinggi. Namun juga dalam berbagai kegiatan juga melakukan kolaborasi, kegiatan bersama. Itulah kami membentuk klaster-klaster ya. Ada klaster pengurangan risiko bencana, itu adalah lembaga-lembaga, instansi-instansi dan komunitas-komunitas yang memang fokus pada upaya-upaya mengurangi risiko bencana, baik yang langsung terhadap alam, penghijauan, maupun terhadap manusianya untuk berperilaku misalnya tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Lalu ada klaster logistik untuk menyiapkan hal seperti ini. Kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah nggak akan cukup, karena anggaran kita besar. Jadi betul. Jadi harus adanya kolaborasi karena ya dunia usaha juga banyak melakukan sumbangan-sumbangan ya ketika lalu ada klaster kedaruratan, yaitu untuk SAR, Search and Rescue pada saat terjadinya, dan terakhir klaster pemulihan pasca bencana. Jadi ini sepertinya komplit sekali ya, dari mulai pencegahan ketika terjadi dan pemulihan juga ada treatmentnya tersendiri gitu Pak Dani ya.
Baik. Nah, berbicara tentang strategi mitigasi bencana, Pak, selama ini seperti apa yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat? Jadi untuk di Citarum, mitigasi itu terjadi dua kan ya. Tadi mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural itu yang menyangkut infrastruktur atau melalui pembangunan seperti cekdal, normalisasi sungai, situ embung, folder misalnya ini memang dilaksanakannya oleh BBWS karena tadi yang punya otoritas di sana ada folder Cinambo, ada embung di Gede Bage, kolam retensi di Ciunteng, itu semua dalam rangka penanggulangan banjir dan kekeringan sebenarnya. Lalu juga ada terowongan Nanjung, terowongan banjir, ada floodway untuk Cisangkuy. Lalu kita BBWS juga memasang telemetri untuk peringatan dini banjir di berbagai titik, itu bisa diakses masyarakat. Dan juga beberapa waduk, ada waduk Cibeet ini yang sedang perencanaan di Bekasi, karena Bekasi sekarang masih banjir ya. Betul. Kerawang itu akan dibangun. Lalu di Subang ada waduk Sadawarna. Ini sudah 50%. Itu yang strukturalnya. Nah kalau kami lebih ke non struktural, caranya apa? Mengedukasi, mensosialisasi masyarakat. Biasanya kita gunakan mulai dari individu, sosialisasi melalui media sosial, melalui penyuluhan, juga membentuk tingkat keluarga. Gatan, keluarga tangguh bencana. Oh gatan, ya. Ini contoh nih keluarga tangguh bencana. Ini bagaimana ayah, ibu, anak latihan di rumah menghadapi bencana. Lalu di tingkat komunitasnya ada RT RW siaga dan desa tangguh bencana, destana atau kelurahan tangguh bencana, katana. Itu yang kita bentuk. Kan biasanya kalau ada bencana itu suka panik ya Pak ya, apapun bencananya itu paniknya nomor 1 gitu ya. Betul. Apakah dengan seperti ini apakah ada pelatihannya biar kita tidak panik yang gatan itu Pak tadi Pak? Sebenarnya kalau panik pada saat bencana itu normal, manusiawi gitu. Cuman kalau panik sampai mencelakai diri sendiri itu yang nggak boleh. Nah, gimana caranya? Ya harus memang terlatih. Jadi tadi di tayangan tadi bahwa hasil survei pada saat kejadian gempa besar di Hanshin Jepang, ternyata 35% faktor keselamatan itu pada diri sendiri. Jadi diri sendiri harus tahu pengetahuannya dan pernah berlatih. Itu biasanya bisa mengurangi kepanikan. Tapi tidak cukup karena ada faktor lain. Biasanya kalau di rumah maka 32%-nya itu faktor keluarga. Misalnya apalagi di rumah itu ada yang rentan, misalnya ada lansia, ada balita, ada difabel, maka itu harus ditolong oleh anggota keluarga, maka harus dilatih di keluarga. Lalu 27% lainnya adalah komunitas, yaitu RT, RW, tetangga kita gitu. Karena itu yang mereka paling dekat membantu gitu. Maka kita juga perlu ada sosialisasi dan simulasi di tingkat RT, di tingkat RW gitu sampai di tingkat desa. Itu caranya. Oke, nah selama ini menurut Pak Dhani sosialisasi atau mitigasi bencana ini apakah sudah berjalan efektif Pak? Ya memang karena penduduk Jawa Barat ini sangat banyak ya, hampir 48 juta, hampir mencapai 50 juta, tentu bukan hal yang mudah untuk bisa menjangkau keseluruhan masyarakat tersebut gitu. Jadi tantangannya di volumenya yang sangat besar. Itu tantangannya selama ini Pak. Oke. Baik. Dan tentunya juga Pak, kita tahu kalau misalnya kalau ada bencana pasti ada peringatan di media sosial ataupun di mana. Nah, ini bagaimana sih Pak kalau misalnya warga atau masyarakat yang ingin memantau potensi bencana nih, apalagi mereka ini hidup di das Sungai Citarum. Yang pertama sebenarnya apalagi zaman sekarang ya, anak-anak milenial bahkan orang tua juga sudah paham terhadap ini smartphone. Di smartphone itu ada aplikasi yang bisa di-download secara gratis, namanya Inaris, INARISK. INA singkatan dari Indonesia. RIS itu dari risiko. Inaris itu tinggal kita download, nanti dibuka dimanapun kita berada asal GPS-nya nyala, itu langsung menginformasikan data kebencanaan di wilayah tersebut, area kecamatan. Nah, di situ misalnya ada banjir, potensi banjir, ada potensi longsor, ada potensi gempa, bahkan COVID. Dan tidak hanya itu, juga levelnya, apakah level tinggi, sedang atau rendah. Oh banjirnya tinggi, oh ada COVID tapi sedang, dan seterusnya. Tidak cukup di situ, ketika diklik, kalau tinggi, klik lagi di situnya, ada panduannya. Apa yang harus dihadapi ketika sebelum bencananya tidak menimpa kita. Apa yang terjadi kalau bencana itu sudah menimpa kita, dan apa kalau setelahnya.
Jadi tidak hanya peringatan, tapi ini paket komplit ya. Paket komplit. Ada panduannya ya. dan setelahnya seperti apa? Ya. Luar biasa sekali. Yang kedua untuk Citarum nih penting juga aplikasi info BMKG. Oke, BMKG. BMKG instansi kita ya untuk masalah iklim. Ya. Nah itu sama. Kalau kita buka download gratis, buka cari nama provinsi, cari nama kabupaten kita, cari nama kecamatan. Di situ perkiraan cuaca mulai hujan, angin, kelembaban. Kalau di daerah pesisir juga tinggi gelombang. Itu ada sampai 6 hari ke depan per 3 jam. Per 3 jam. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 hujan, jam 10 sampai jam 1 angin. Itu tingkat akurasinya bisa sampai 90%. Jadi Pak Dhani mungkin boleh merekomendasikan untuk warga yang tinggal di daerah Citarum mungkin untuk mendownload kalau misalnya ada smartphone. Pastilah semuanya punya smartphone ya Pak ya? Iya, sekarang kan smartphone udah Inaris dan info BMKG. Saya kira itu penting untuk masyarakat. Di samping juga yang secara sederhana, apalagi itu memang percis di pinggir sungai, pahami juga tanda-tanda alam ketika air naik atau informasi, karena sekarang di Citarum itu ada komunitas. Kalau di daerah Majalaya itu Balai Endah, namanya Jaga Balai. Mereka membuat WA group, gitu. Mereka memasang tadi telemetri untuk mengukur tinggi muka air di hulu. Jadi kalau di sana udah naik, kira-kira 1 jam berikutnya ada kenaikan berapa itu sudah bisa diperkirakan. Ikuti itu. Di daerah Solokan Jeruk ada namanya warga siaga komunitas. Dan seterusnya sampai ke hulu di Bekasi, di Karawang juga ada komunitas-komunitas relawan kita yang menyediakan informasi itu melalui WA group. Nanti masyarakat bisa menyebarluaskannya dengan kentongan, bisa dengan speaker masjid, cai naik. Nah, itu early warning system. Yang penting disepakati. Makanya perlu tadi ada sosialisasi tingkat RT, RW sampai desa. Dan sosialisasi ini rutin dilaksanakan oleh BPBD Jawa Barat, Pak? Ya. Itu jadi hanya sekarang selama pandemi ini kami memang lebih banyaknya melalui daring. Melalui daring gitu, kita melalui webinar anak Zoom meeting ya Pak ya. Anak Zoom meeting kita kerjasama dengan BMH namanya, Bandung Mitigation Hub. Mulai Senin sampai Jumat setiap jam 11 itu ada diskusi daring mengenai berbagai isu-isu topik-topik kebencanaan. Boleh diikuti mungkin ya Pak? Boleh, ya. Jadi Sobat Citarum buka aja IG BMH Bandung Mitigation Hub atau IG-nya BPBD. Biasanya nanti kita informasikan ada diskusi apa nih hari ini, besok sampai seminggu ke depan. Baik, Pak Dhani, sebelum kita berpisah saya penasaran nih, dan mungkin Sobat Citarum juga penasaran sama paket logistik yang ini nih Pak. Boleh kita buka ya Pak ya? Boleh, tapi hati-hati, siap. Ini yang biru ini adalah paket logistik rekreasional. Apa coba? Ini adalah ada apa itu? Ada permainan catur, monopoli. Ini ada bola juga. Tapi bolanya brandnya BPB. Dan masih banyak lagi. Ini diberikan untuk anak-anak mungkin? Jadi anak-anak di pengungsian itu kan stres juga. Bisa dia main di rumah, terus sekarang bertumpuk-tumpuk di tenda. Nah, cara memulihkan dia tidak stres dan tetap jiwanya segar, kita berikan alat-alat permainan ini. Sehingga mereka tidak mengalami trauma Jadi tidak hanya fisiknya tapi juga sampai fisiknya juga itu bagian dari penanggulangan bencana. Baik. Saya baru tahu nih Pak, luar biasa ternyata ya treatmentnya seperti itu ya. Outer dan inner gitu. Nah, kalau yang ini Pak, boleh Pak Dhani, boleh kita unboxing nih. Ini warnanya juga orange. Ada teko, ada mangkok, gelas, piring, sendok, semuanya serba orange. Jadi untuk keluarga, karena biasanya kalau sudah longsor habis peralatan makan, banjir ke bawah gitu. Kita siap saat, karena biasanya dari masyarakat jarang nih yang nyumbangin gini. Banyaknya mie instan, jadi kita siapkan. Pak, hal yang sederhana yang mungkin jadi tanya ini Pak, kenapa sih harus oranye Pak? Banyak yang nanya. Kenapa sih harus oranye gitu? Semuanya branding oranye gitu.
Sebenarnya itu memang standar internasional untuk aspek SAR itu, search and rescue itu warna yang menyala oranye. Sebenarnya praktisnya biar mudah terlihat di kegelapan, di kejauhan sudah menyala kan? Betul. Oranye juga oranye yang menyala. Ini kalau ini seragam BNPB ini ada oranye gitu. Tapi kalau di luar di lapangan kami menggunakan yang orange. Dan ini juga selain ini juga ada juga tas siaga bencana nih. Nah, ini penting. Ini penting ya. Setiap orang anggota keluarga harus punya tas seperti ini. Yang nggak usah ditulis tas siaga bencana, boleh pakai tas yang ada di rumah. Yang penting isinya. Isinya itu adalah peralatan kita untuk bertahan survival untuk 3 hari minimal. 3 hari, berarti kayak air mineral, makanan, gitu. Terus alat keselamatan, fluid, senter, alat komunikasi, baju ganti. Apalagi nih untuk sobat Citarum yang tinggal di sekitaran Citarum penting banget mungkin ya. Penting, ya. Karena semua desa rawan bencana tinggi, setiap anggota keluarganya harus menyimpan. Baik. Pak Dhani, ini menarik sekali, tapi apa daya waktu yang harus memisahkan kita, Pak Dhani. Aduh, saya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang kebencanaan, tentang mitigasi dan sebagainya. Kali aja ada episode berikutnya. Nah, itu dia. Siap. Oke, baik Pak. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita, apa yang mau Pak Dhani sampaikan untuk Sobat Citarum ini, apalagi yang sekarang ini tinggal di daerah aliran Citarum yang rentan akan bencana. Silakan Pak. Jadi kita suka menyebut cara mengingatnya itu, ingatlah ada ibu-ibu pakai kebaya, duduk di kursi, pegang kain sulam. Kebaya itu apa? Kenali bahayanya. Duduk di kursi itu apa? Kurangi risikonya. Lalu kain kelan sulam, siap untuk selamat. Siap untuk selamat. Luar biasa. Jadi gitu ya. Luar biasa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, siap untuk selamat. Nah, itu dia harus disampaikan, harus diingat-ingat nih sama Sobat Citarum. Luar biasa. Pak Dhani, terima kasih waktunya. Sama-sama. Kesibukan yang luar biasa, mungkin mengurusi 27 kabupaten ya di Jawa Barat nih. Yang ternyata daerah aliran Citarum itu ternyata betul rentan akan bencana. Tapi kalau misalnya kita sudah siap dengan segala segala peralatan dan segala kesiapannya, mungkin itu akan mengurangi risiko tadi ya Pak ya. Kursi tadi ya Pak ya. Terima kasih Pak Dhani. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu Pak dan siap untuk selamat. Siap untuk selamat. Baik, demikianlah bincang-bincang kita di episode kedua dari podcast Ngonci, Ngobrolin Citarum. Dan tentunya juga terima kasih untuk Sobat Citarum yang menonton ya. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast Ngonci lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.